Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah bangunan pura di Desa Buncan, Karangasem roboh akibat tanah longsor. Pencarian seorang warga Amerika Serikat yang hilang tenggelam di Sungai Ayung Ubud dihentikan. Kawasan Geopark Gunung Batur, Kabupaten Bangli, kini menjadi lokasi favorit lomba lari lintas alam. Hingga hari ke-7, pencarian seorang warga Amerika Serikat yang hilang tenggelam di Sungai Ayung Ubud tidak membuahkan hasil. Pencarian warga bernama Robinov Clifford Neil akhirnya dihentikan pada akhir pekan lalu. Sebelumnya, petugas gabungan mencari korban di sepanjang aliran Sungai Ayung. Selama mencari korban, petugas gabungan terkendala cuaca buruk serta air sungai yang besar dan keruh. Petugas hanya menemukan jaket penyelamat serta dayung perahu arung jeram yang diduga milik korban. Pencarian kita hentikan sementara sampai nanti memang ada informasi kembali dari masyarakat tentang keberadaan korban. Jadi mungkin mencium adanya bau atau melihat langsung, segera informasikan ke kami di BPD Kabupaten Gianyar. Tanda yang pertama, pencarian yang pertama itu jaket. Life jaketnya ditemukan di daerah Mambal. Kemudian untuk dayungnya itu daerah Sibang, di sungai daerah Sibang. Jadi baru 2 itu aja yang kita temukan, yang lainnya belum. Medan tergantung cuaca sebenarnya, jadi kalau hujan otomatis air akan meningkat, jadi lebih deras. Kalau kita lihat dari bebatuan tidak terlalu ekstrim. Cuman kita harus selalu waspada lah dalam pencarian ini karena kita tidak tahu kecepatan air, kemudian derasnya arus, itu harus kita perhatikan. Meski pencarian telah dihentikan, warga diminta segera melapor ke petugas jika mengetahui informasi terkait keberadaan korban. Tim liputan melaporkan dari Gianyar. Posisi sebelumnya yaitu di Dambong Kase. Sekelompok masyarakat menggelar orasi di tengah Pasar Anyar Buleleng pada hari Selasa kemarin. Selain berorasi, mereka juga membawa sejumlah foto pahlawan, termasuk foto proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno. Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kabupaten Buleleng dipilih menjadi lokasi orasi karena pernah menjadi ibu kota Provinsi Bali. Sudah bikin yang namanya kesaktian stop korupsi Indonesia. Ini gaungkan supaya anak-anak kecil SD, SMP, SMA bisa mendengar anti korupsi. Yang saya lupa, perguruan tinggi bisa korupsi. No, yang di sana. Perguruan tinggi yang bisa korupsi. Siapa yang akan percaya lagi? Hah? Tolong para dosen, para menteri pendidikan, tuntaskan habis ini. Maka dari itu saya sudah bilang, Indonesia ini kena banjir. Banjir bandang apa? Korupsi. Peserta orasi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi serta melaporkan temuan tindak pidana korupsi. Jika praktik korupsi terus dibiarkan, kondisi negara Indonesia dikhawatirkan akan terpuruk. Tim liputan melaporkan dari Buleleng. Berbagai persiapan dilakukan Bawaslu RI menjelang pemilihan umum 2024.
Salah satunya bertukar informasi dengan anggota Global Network on Electoral Justice atau jaringan global pada keadilan pemilihan. Pertemuan yang digelar di Nusa Dua Bandung ini diikuti 86 peserta dari 31 negara. Dalam sidang yang berlangsung mulai 8 hingga 12 Oktober ini, Bawaslu menyampaikan banyak hal yang disiapkan menjelang pemilu 2024 mendatang. Dan sebagai Presiden of GNEJ, Bawaslu akan membagikan contoh-contoh baik, best practices yang ada dalam pengawasan dan juga electoral proses di Indonesia. Dan di sisi lain, Bawaslu juga akan mengambil manfaat dari praktek baik dari electoral tribunal di tempat negara lain dan juga praktek-praktek demokrasi yang sangat baik di negara-negara lain. Kemudian isu prioritas pada GNEJ kali ini adalah pertama, pemilu yang akan tahun 2022 dan proses keluarnya kita dari pandemi COVID-19. Kedua, media digital dan disinformasi dalam proses pemilu yang kita alami, Bawaslu alami, negara Indonesia alami pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Dan juga mungkin negara-negara lain peserta GNEJ yang juga mengalami hal tersebut. Dan ketiga, strategi untuk mendekatkan keadilan pemilu kepada warga negara, transparansi, data terbuka, dan kolaborasi sosial. Dalam pertemuan ini ada 3 hal yang menjadi pokok pembahasan, yaitu pemilu yang diadakan pada tahun 2022 dan proses keluar dari pandemi COVID-19. Kedua, media digital dan disinformasi dalam proses pemilu. Dan ketiga, strategi untuk mendekatkan keadilan pemilu bagi warga negara melalui transparansi, data terbuka, dan kolaborasi sosial. Zainal Abidin melaporkan dari Bandung.